Halo anak-anak Indonesia semua. Semangat pagi. Semangat belajar dari rumah ya. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana kabarnya? Bu Guru selalu mendoakan kalian berada dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tetap ceria. Hari ini kita masuk di tema yang ketujuh, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di subtema yang pertama, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Memasuki di pembelajaran terakhir ya, pembelajaran yang keenam. Berarti besok kita sudah masuk ke subtema yang kedua ya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama ada sila keempat Pancasila. Kedua ada ciri-ciri benda hidup. Ketiga, kembali melanjutkan pertemuan kemarin, nilai tempat bilangan. Ada puluhan dan juga satuan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, yang pertama, setelah mengamati contoh, siswa dapat menuliskan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. 2. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menggambar simbol sila keempat Pancasila dengan cara menebalkan garis dengan benar. Ketiga, setelah membaca, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup dengan tepat. 4. Setelah mengamati teks, siswa dapat menggunakan kosakata tentang ciri-ciri benda hidup secara tertulis dengan tepat. 5. Melalui kegiatan permainan, siswa dapat menentukan nilai tempat, satuan, dan puluhan bilangan terdiri atas 2 angka dengan bantuan benda konkret dengan benar. 6. Melalui kegiatan permainan, siswa dapat menuliskan bilangan terdiri dari 2 angka sesuai nilai tempat dengan benar. Bu Guru mempunyai gambar apa kemarin? Iya, ada kepala banteng. Nah, banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Nah, jadi di dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menjadi kata kuncinya adalah musyawarah. Ini itu ya. Banteng juga suka berkumpul dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ia menjadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Tadi di sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kalian perlu menggarisbawahi ya, di tema yang di sila yang keempat itu adalah kata musyawarah. Ini ya. Jadi jika ada pertanyaan nanti di soal-soal itu kegiatan atau sikap yang mencerminkan sila keempat itu pokoknya harus ada kata musyawarahnya itu yang mencerminkan musyawarah ya. Paham kan semuanya? Dengan simbol kepala banteng. Bu Guru punya gambar kuda ya. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena apa? Tulis saja salah satu dari kelima ciri-ciri benda hidup yang sudah Bu Guru berikan kemarin di pembelajaran yang kedua ya sepertinya. Misalnya, karena bisa bergerak. Oke, bergerak. Nah, salah satu saja, tidak usah 5-5-nya kalian tulis. Lalu ada gambar burung. Aku tahu burung disebut benda hidup karena apa tadi? Benda hidup misalnya berkembang biak, bisa berkembang biak. Nah, lagi. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena dia dari gambarnya ini. Karena tumbuh besar.
tumbuh besar. Ya kan, besar. Oke. Lalu, aku tahu ulat disebut benda hidup karena membutuhkan tuh kan, gambarnya itu apa? Makan. Nah, itu dia, sesuai dengan gambarnya ini ya. Kuda bergerak, burung berkembang biak, kucing bertambah besar, lalu ulat sedang makan, berarti butuh makan. Ada gambar Edo, Penny, Udin, Siti, dan juga Lani sedang bermain. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari kita mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, kita akan membuat dadu ini untuk membedakan antara puluhan dan juga satuan. Caranya, ya, pertama-tama guntinglah pola dadu dengan pola berikut ini, seperti di buku kalian. Ini yang berwarna biru, itu adalah dadu bilangan satuan. Kalian hanya tinggal menggambar angka 1, bentuk ini ya, bentuk benda 1 sampai dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu di dadu yang kedua yang berwarna kuning ini dengan bilangan yang menjadi puluhan. Kalian buat gambar tumpuk kotak-kotak seperti ini ya, segi 4 seperti ini. Ada 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Kalian buat seperti gambar ini. Lalu rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu seperti ini. Ini adalah dadu satuan, ini ya, ini satuan, dan yang ini adalah puluhan. Nah, kalian bisa bermain dengan menggunakan dadu tersebut. Seperti kalian bermain ular tangga itu, kalian menggunakan dadu. Kalian bisa mengocok terlebih dahulu lalu melemparkannya. Kira-kira dadu tersebut nanti akan memperlihatkan berapa puluhannya dan berapa satuannya. Nanti kalian tuliskan ya. Nah, tuliskan bermain dadu. Tuliskan seperti contoh guru di sini. Misalnya, yang pertama kalian melemparkan mendapat puluhan 4. Lalu satuannya ada 3. Berarti ditulis berapa di sini? 43. Ditulis 4 10. Maaf ya, tulisannya Bu Guru jelek sekali ini. Kalau menulis langsung bagus kok. 3. Nah, seperti ini. Nanti kalian bermain, lemparkan dadu tersebut sebanyak 5 kali, lalu kalian tuliskan seperti yang sudah Bu Guru contohkan ini. Bisa kan semuanya? Asik nanti permainannya. Kalian lakukan bersama orang tua kalian atau teman yang rumahnya berdekatan dengan kalian. Selesai sudah? Di subtema yang pertama ini ya, kita sudah memasuki di pembelajaran yang terakhir, di pembelajaran 6. Di subtema yang pertama ini kita belajar tentang benda hidup dan juga tak hidup. Bu Guru sudah memberikan ciri-ciri benda hidup dan juga tak hidup itu ada apa saja. Lalu kita sudah membedakan antara puluhan dan juga satuan. Kita juga sudah melakukan gerak berlari dan juga berjalan. Kita berkenalan juga dengan sila keempat Pancasila. Banyak sekali materi di subtema yang pertama ini. Besok kita sudah melanjutkan di subtema yang kedua, di tema yang ketujuh ini ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap terapkan 3M, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tetap juga makan makanan bergizi seperti kemarin sudah Bu Guru kenalkan dengan 4 sehat 5 sempurna. Sampai bertemu kembali di subtema yang kedua besok hari. Terima kasih.